Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan mempersiapkan pelayanan kita terhadap adik-adik yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Dan kita akan membaca firman Tuhan, menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk setiap kelas, dan tentunya kita berharap setiap apa yang kita lakukan boleh membekali setiap kakak-kakak yang akan melayani. Mengawali semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami bersama. Kami siap, Tuhan tolonglah agar seluruh pelayanan kami boleh dipersiapkan dengan baik dan seluruh program ini juga memberkati setiap kami. Dalam Kristus, amin. Kakak-kakak, pada episode ini kita akan membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa sebelum mengajar. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan diri. Bacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasalnya yang pertama, ayat 35 sampai dengan 39. Kita akan ditolong oleh kakak pendeta Santi yang akan menggali firman Tuhan bersama-sama dan nanti kita akan menemukan apa pesan utama dari teks ini. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Langsung saja, Kak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitab dari Injil Markus 1 ayat 35 sampai 39. Tema kita pada persiapan kali ini adalah belajar dari kisah Tuhan Yesus berdoa sebelum mengajar, Tuhan mempersiapkan diri. Injil Markus 1 ayat 35 sampai 39, saya akan baca untuk kita semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ketika kepada kita ditanya, apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Nah, sebelum kita mengurai apa yang paling penting dalam hidup kita mulai dengan hal-hal yang menurut kita penting, ya, yang perlu kita lakukan. Biasanya yang penting mungkin saja bisa diandaikan sama dengan hal-hal mendesak yang perlu kita lakukan. Contoh, kita hendak ke kamar mandi segera. Kalau ditanya, apakah itu hal yang penting? Iya, hal yang penting, tapi juga sekaligus hal yang mendesak. Ya, berangkat dari itu, kita naik lagi level. Kita akan urai hal apa yang paling penting dalam hidup kita. Bisa macam-macam hal yang menurut kita paling penting. Ada yang menganggap hal yang paling penting adalah pekerjaan. Hal yang paling penting adalah soal relasi dan sebagainya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang menempatkan apa yang paling penting. Dalam kitab Injil Markus 1 ayat 35 sampai 39. Secara khusus ayat 35 dituliskan di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, mengawali hari pekerjaan, tugas yang Tuhan Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa adalah hal yang sangat penting, bahkan mendasar dalam hidup kita. Jika diandaikan dengan aktivitas makan, ya, diandaikan dengan aktivitas makan. Bayangkan jika kita tidak makan, jika kita jarang makan,
Jika kita jarang mengkonsumsi makanan yang sehat, maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Jelas kesehatan kita akan terganggu. Kita bisa menjadi lemah dan sakit. Dan pasti hal tersebut akan memengaruhi kemampuan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Demikian pula halnya, bayangkan jika kita tidak memelihara kehidupan doa, maka kehidupan spiritualitas kita juga akan mengalami kekurangan, kemerosotan vitalitas spiritualitas, karena kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tanpa doa, kita dapat jatuh dalam berbagai kecemasan, berbagai kekhawatiran, berbagai ketakutan, bahkan juga keputusasaan. Kita merasa menjadi tidak yakin akan kasih Tuhan bagi kita. Kita merasa tidak yakin bahwa Dia sungguh bersama dengan kita. Tanpa doa, kita merasa kita sendirian di dunia ini. Kita merasa dibiarkan menangkis berbagai badai kehidupan, hanya mengandalkan akal dan kekuatan kita sendiri. Dalam doa, kita belajar melihat keadaan yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya kita hanyalah makhluk yang bergantung pada Sang Pencipta dan juga bergantung pada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah kemudian doa adalah pengganti tindakan? Tidak, jelas saja tidak. Kalau ada yang mengatakan, saya hanya bisa berdoa ya, saya nggak bisa bantu ini itu, rasanya belum paham betul berarti ya makna doa. Doa bukan kegiatan sekedar atau kegiatan yang asal-asalan atau semacam pengganti tindakan. Tuhan Yesus mengawali tugasnya dengan bangun lebih awal dan berdoa. Ya, jadi Tuhan Yesus sadar betul ada berbagai macam tugas yang harus dikerjakan, yang dipercayakan kepadanya harus dikerjakan dengan setia. Dan karena itu, mengawali tugasnya, dia memulainya dengan doa. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan aktivitas kesibukan kita? Bisa saja mungkin ada beberapa orang yang pada saat pagi begitu ya masih bekerja di tempat-tempat tertentu karena memang shift, katakanlah ya, jadi pergantian shift, lalu kemudian karena lembur dan sebagainya sulit begitu untuk bisa bangun lebih awal dalam aktivitas pekerjaan. Bukan berarti kenyataan itu lalu kemudian membuat kita menjadi mengabaikan mengambil waktu khusus dalam doa. Artinya mengambil waktu khusus itu menjadi hal penting dalam hidup kita karena kita menganggap doa itu adalah prioritas bagi kita. Kita bisa menyediakan waktu khusus berdiam, berdoa kepada Tuhan dengan waktu-waktu yang memang kita sungguh-sungguh atur dan sungguh-sungguh kita manfaatkan betul. Intinya adalah melihat doa sebagai prioritas dalam hidup kita. Saat berdoa itu adalah saat bagi kita menenangkan diri, menenangkan hati, membiarkan cinta Tuhan itu membasuh kita, bahkan juga melegakan syaraf-syaraf kita, ya, ketegangan-ketegangan kita. Hati kita mungkin yang penuh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan keputusasaan. Saat doa menjadi waktu bagi kita untuk beristirahat di dalam Tuhan. Biarkan Dia yang membarui kembali dan mempertajam iman kita. Mari kita perhatikan, kakak-kakak, teman-teman, apakah dalam list urutan-urutan yang penting dalam hidup kita, apakah doa telah merosot ke bagian yang paling bawah dari daftar hal penting yang perlu kita lakukan? Kakak-kakak, dari sini kita menuju pada tujuan di setiap kelas. Di kelas Batita Balita, anak mengetahui bahwa
Tuhan Yesus berdoa sebelum mengajar. Anak berdoa, mau berdoa sebelum mereka melakukan segala sesuatu. Di kelas kecil, tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berdoa sebelum mengajar. Di kelas besar, anak mempersiapkan diri sebelum melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mempersiapkan diri di dalam doa sebelum melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian kakak-kakak, demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan firman Tuhan yang di dalamnya ada pesan utama yang kita mau sampaikan kepada adik-adik. Nah, kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan ini kepada adik-adik di tiap kelas. Sebelum kita membahasnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa sebelum mengajar. Kita mau ajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan diri. Firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 35 sampai dengan 39. Kita sudah membahas firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Nah, kita akan menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Ada Kak Devina yang akan berbagi ide-ide yang menarik. Kak Devina adalah calon pendeta dari GKI Gading Serpong, dan dia punya banyak sekali hal-hal baik yang pasti menarik untuk kita simak. Langsung saja, silakan Kak Devina. Halo kakak-kakak, kembali lagi di dalam persiapan guru sekolah minggu Bina Warga dan YKB GKI. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dan mempersiapkan tema Tuhan mempersiapkan diri dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Nah, pada hari ini saya akan membantu mengusulkan cerita untuk kelas Batita dan juga Balita. Nah, sebelumnya mari kita lihat ke dalam tujuannya. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berdoa sebelum mengajar. Dan yang kedua, anak mau berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Maka kata kuncinya adalah berdoa. Karena Tuhan Yesus berdoa, maka anak-anak juga diminta untuk berdoa. Nah, mari kita lihat ke dalam usulan pembukaan yang boleh saya usulkan. Pembukaannya kita bisa tanya kepada anak sekolah minggu, siapa yang rajin berdoa ya. Kita biarkan anak-anak sekolah minggu menjawab dengan mengangkat tangan atau mengatakan aku begitu ya. Lalu setelah kita bertanya siapa yang rajin berdoa, kita melanjutkan ke dalam pertanyaan yang kedua. Siapa yang bangun tidur berdoa dulu? Siapa yang mau tidur berdoa dulu? Yang kalau makan
berdoa dulu. Yang kalau mau pergi, berdoa dulu. Yang kalau mau ngapa-ngapain, berdoa dulu sama Tuhan. Nah, ini pertanyaannya kalau misalnya kakak-kakak mau kurangi atau mau tambah juga silahkan ya terkait dengan doa. Lalu biarkan anak-anak sekolah minggu jawab pertanyaannya satu-satu. Puji mereka kalau mereka sudah rajin berdoa, ingatkan mereka kalau mereka belum rajin berdoa. Kenapa? Kita masuk ke dalam bacaan Alkitab kita di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Karena Tuhan Yesus pun berdoa sebelum Tuhan Yesus melakukan aktivitas, sebelum Tuhan Yesus mengajar, waktu hari masih sangat pagi, ia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Kemudian ia baru melanjutkan aktivitasnya, yaitu mengajar. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus mau supaya kita berdoa kepadanya sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu untuk bersyukur dan untuk menceritakan semua cerita kita kepada Tuhan. Nah, kita tanya lagi kepada anak sekolah minggu, siapa yang senang bercerita kepada papa mamanya, kepada kakak adiknya, om tantenya, oma opanya, atau mbaknya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita tanya lagi, kalau cerita biasanya adik-adik ceritanya tentang apa sih? Kita biarkan 1-2 orang anak menjawab apa per cerita mereka kepada anggota keluarganya. Nah, ini juga yang bisa adik-adik sampaikan kepada Tuhan, ya cerita-cerita adik-adik. Adik-adik bisa bersyukur buat setiap hal yang Tuhan berikan. Adik-adik bisa memohon pengampunan untuk setiap kesalahan-kesalahan yang adik-adik lakukan kepada Tuhan. Adik-adik juga bisa memohon apapun kepada Tuhan. Bagaimana caranya berdoa? Kita bisa ajak anak-anak sekolah minggu dulu untuk nyanyi ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa dengan menutup mata dan melipat tangan. Atau bisa juga lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, yang mana saja, mau ibu jari, mau lipat tangan supaya lebih simpel, itu tidak masalah. Tapi intinya kita meminta adik-adik untuk berdoa dengan baik supaya apa? Supaya adik-adik sekolah minggu bisa fokus berbicara kepada Tuhan. Nggak boleh senggol-senggol, ngintip-ngintip sedikit gitu ya. Harus fokus supaya bisa berbicara dengan Tuhan dengan baik. Nah, setelah itu kita tanya komitmen adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Apakah adik-adik mau semakin rajin berdoa kepada Tuhan? Setelah itu, penutupnya kita bisa menyanyi ibu jari atau lipat tangan yang tadi, lalu ajak anak sekolah minggu untuk berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan untuk mau supaya mereka tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, demikian kakak-kakak usulan cerita dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devina udah menolong kita untuk menemukan apa yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa sebelum mengajar. Kita mau ajak adik-adik untuk mengenal Tuhan yang mempersiapkan diri. Dari Markus pasal yang pertama, ayat 35 sampai dengan 39. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Windy. Kak Windy akan berbagi tentang ide yang menarik pastinya. Kak Windy, silakan. Halo kakak-kakak semua, senang sekali berjumpa kembali dalam persiapan hari ini. Hari ini saya akan membagikan metode mengajar untuk adik-adik di kelas kecil dengan tema Tuhan mempersiapkan diri. Belajar dari kisah Tuhan Yesus yang berdoa sebelum dia mengajar. Untuk metode yang akan digunakan dalam cerita kali ini adalah menyusun gambar. Jadi kalau kita lihat memang dari bacaan Alkitab itu di Markus 1 ayat 35 sampai 39 dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berdoa sebelum mengajar, lalu anak belajar juga untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Maka aktivitas yang akan dilakukan adalah menyusun gambar, lalu kemudian penyusunan gambar ini sesuai dengan urutan aktivitas anak. Jadi kita punya clue begitu, clue-nya adalah bangun tidur. Lalu bisa diberikan tampilan gambar bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur, apa yang akan kita lakukan? Lalu diberikan gambar yang lain. Nah, minta anak-anak untuk mengurutkan sesuai dengan aktivitas sehari yang biasa dia lakukan. Misalnya setelah bangun tidur dia makan, lalu kemudian habis itu mandi. Nah ini jadi bebas, setiap anak bisa berekspresi, bisa menyusun gambar sesuai dengan kebiasaan yang memang dia miliki di rumah. Lalu kakak-kakak juga bisa menyusun gambar, contohnya seperti ini. Lalu kalau aku bangun tidur itu berdoa, lalu kemudian habis itu sikat gigi, habis sikat gigi aku pergi olahraga, habis olahraga mandi, lalu habis mandi aku berdoa sebelum makan, lalu berdoa sebelum berangkat sekolah, lalu berdoa sebelum belajar. Jadi memang gambar doanya itu bisa ada banyak kakak-kakak, jadi nanti tergantung adik-adik itu akan menempatkan di sebelah mananya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam cerita setelah adik-adik menyusun gambar. Lalu kemudian kita cerita dimulai dengan membaca teks Alkitab yang ada. Lalu kemudian kembali lagi ceritanya itu kita buat dengan menyusun gambar sesuai dengan cerita Alkitab. Jadi ada 3 gambar yang bisa kita tampilkan lalu disusun. Kira-kira kalau menurut bahan Alkitab kita hari ini apa yang dilakukan Yesus pertama kali, kedua kali, lalu kemudian ketiga, apa yang dia lakukan? Jadi diurut gitu ya. Kalau kita lihat bacaan Alkitab, maka yang dilakukan Yesus pertama kali adalah dia berdoa, lalu kemudian dia pergi bersama dengan murid-muridnya, lalu kemudian dia mengajar. Nah, ini kemudian kita bisa masuk ke dalam bagian adik-adik. Coba kamu sampaikan cerita sesuai dengan urutan gambar yang kamu buat. Kalau pagi-pagi benar, Yesus itu pergi berdoa. Kira-kira begitu. Lalu kemudian setelah dia pergi berdoa, dia pergi bersama dengan murid-muridnya. Jadi minta anak-anak untuk menyampaikan cerita sesuai dengan gambar yang dia sudah urutkan. Lalu kemudian kita masuk ke dalam diskusi kakak-kakak tentang doa. Menurut adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus itu berdoa? Lalu bisa juga disandingkan dengan aktivitas yang tadi di awal yang adik-adik sudah buat. Kalau kita masuk dalam diskusi ini, kita sandingkan juga dengan tadi, kenapa sih kita berdoa setelah kita bangun tidur?
kenapa sih kita berdoa sebelum kita makan? Ya, kenapa kita berdoa sebelum kita berangkat sekolah? Kenapa kita berdoa sebelum kita belajar? Jadi adik-adik tuh paham kenapa kita perlu berdoa sebelum beraktivitas. Kenapa kita perlu berdoa sebelum makan, sebelum berangkat ke sekolah, dan sebelum belajar. Lalu disandingkan juga dengan kisah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berdoa sebelum dia pergi dan sebelum dia mengajar? Itu kan dia berdoa dulu pagi-pagi sebelum dia pergi, lalu pergi mengajar kan. Nah, kira-kira demikian kakak-kakak. Dari situ kita bisa memberitahu adik-adik bahwa ada manfaat loh dari kita berdoa, bahwa ketika kita berdoa sebenarnya kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan kita, bahwa Tuhan itu ada di dekat kita, memberkati kita, menuntun kita, membantu kita. Maka ketika adik-adik sedang kesusahan di belajar, sedang capek gitu ya, ada Tuhan Yesus yang kasih kita hikmat, kasih kita semangat dalam kita belajar, supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar dengan fokus. Nah, kira-kira demikian nih kakak-kakak, supaya adik-adik juga mengerti kenapa mereka perlu berdoa sebelum melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, lalu kemudian masuk ke dalam aktivitas terakhir. Jadi aktivitas terakhir adalah membuat doa. Buatlah doa sebelum beraktivitas, sebelum makan, dan sebelum belajar. Jadi setiap anak bebas untuk memilih doa mana yang ingin dia buat gitu ya, semacam pokok doanya, lalu kemudian doa detailnya seperti apa nanti mereka buat. Misalnya ada satu anak, saya mau pilih doa sebelum makan deh Kak gitu. Kalau saya mau pilih doa sebelum belajar gitu kira-kira. Nah kakak-kakak kalau kelas sekolah minggu yang kakak-kakak buat untuk adik-adik di kelas kecil sudah on-site, begitu sudah berada di gereja, akan lebih baik memang misalnya ini dibuat lalu kemudian nanti ditempel ke gambar yang ada. Jadi kita buat pokok doanya di sini lalu ditempel. Ini adalah doa dari adik-adik yang membuat pokok doa tentang sebelum beraktivitas. Lalu ini pokok doa sebelum makan. Ada adik-adik yang menulis di sana. Lalu ini pokok doa sebelum berangkat sekolah dan ini sebelum belajar. Nah, kakak-kakak demikian kira-kira cerita yang bisa kita sampaikan untuk adik-adik di kelas kecil. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persiapan kakak-kakak semua. Terima kasih Kakak Pendeta Windy yang sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan dalam penyampaian cerita di kelas kecil, kelas 1 sampai 3 SD. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa sebelum mengajar. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan diri. Dari Markus pasal yang pertama, ayat 35 sampai dengan 39.
Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Mega. Kak Mega akan berbagi ide-ide di kelas besar. Silakan Kak Mega. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kiranya kakak-kakak sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kembali bertemu dengan saya, Kamega Tambah, dan saat ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana menceritakan kepada adik-adik kelas besar dengan tema Tuhan mempersiapkan diri. Bahan Alkitab yang terambil pada Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Kakak-kakak, kita harus memberitahukan kepada adik-adik sekolah minggu tentang tujuan pembelajaran yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berdoa sebelum mengajar. Yang kedua adalah anak mempersiapkan diri sebelum melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tahap pengajarannya adalah yang pertama, kakak-kakak menceritakan kesibukan pelayanan Tuhan Yesus itu seperti apa. Misalnya, mengajar di berbagai tempat, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain. Namun demikian, Tuhan Yesus ternyata masih meluangkan waktu untuk berdoa. Lalu yang kedua, kakak-kakak menanyakan dan memberitahukan kepada adik-adik mengenai pentingnya berdoa dan apa saja yang harus didoakan. Sehingga kita perlu mendorong adik-adik ini untuk membuat jadwal kesehariannya agar mereka juga mau meluangkan waktu untuk berdoa. Nah, apa arti doa itu yang perlu kita beritahukan kepada mereka? Yang pertama adalah kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus menjadikan doa ini sebagai komunikasinya dengan Allah Bapa. Berarti doa sebagai nafas kehidupan orang beriman. Nah, kakak-kakak bisa menggunakan cara supaya adik-adik paham adalah meminta adik-adik untuk menutup hidungnya dalam waktu 1-3 menit. Kemudian kakak-kakak bisa menanyakan kepada mereka, apa respon mereka ketika hidungnya ditutup. Lalu kakak-kakak bisa memberitahukan kepada mereka bahwa begitu jugalah kalau kita tidak berdoa, maka kehidupan kita pun tidak akan hidup. Karena kehidupan kita sangatlah bergantung kepada Allah. Jadi mengapa penting berdoa? Karena kita perlu kekuatan dan kita bergantung kehidupan kita di hadapan Allah. Sehingga doa harus menjadi kebutuhan dasar bagi orang beriman. Nah, apa saja yang perlu didoakan? Yaitu ada 4P. Yang pertama adalah doa penyembahan. Kakak-kakak harus memberitahukan kepada mereka bahwa kita perlu memuji nama Tuhan, perlu mengagung-agungkan siapa Tuhan. Lalu yang kedua adalah doa pengakuan dosa. Karena kita adalah manusia yang berdosa, maka kita perlu berlutut di hadapan Tuhan meminta pengampunan akan dosa. Lalu yang ketiga adalah doa pengucapan syukur. Ketika adik-adik mendapatkan berkat, mendapatkan kasih, mendapatkan karunia, mendapatkan anugerah dari Tuhan, maka kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu berarti bukan hanya hal yang baik, tapi kondisi yang buruk pun kita juga harus bersyukur.
Kenapa? Karena melalui kondisi yang buruk, seperti masalah dalam hidup kita, atau tantangan, atau ujian yang kita hadapi, itu akan memperkuat iman kita untuk di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat adalah doa permohonan. Nah, perlu diketahui adik-adik, bermohon bukan hanya berfokus pada kebutuhan dirinya sendiri, tapi juga mempunyai waktu untuk mendoakan banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga pun berdoa bukan hanya untuk mempersiapkan dirinya sendiri, melainkan dia juga mendoakan umatnya yang perlu dia layani, yang perlu dia lakukan, yang terbaik untuk nama Bapa. Begitu jugalah dengan kita. Kita perlu mendoakan orang lain sebagai wujud pelayanan kita di hadapan Bapa Surga. Nah, aktivitasnya adalah yang pertama, kakak-kakak meminta mereka untuk membuat jadwal keseharian. Lalu membuat topik yang ingin didoakan. Mungkin di dalam kelas itu saja perlu dicatat, misalnya namanya siapa? Andre, apa saja mau didoakan? 1, 2, 3. Lalu Tasya misalnya, topik doanya apa saja? 1, 2, 3. Nah, ketika mereka mengumpulkan topik doa itu, berarti mereka juga harus mendoakannya. Atau seperti itu di gambar ini ada ruang doa. Mereka bisa menempel-nempel di kertas mereka, menempel-nempel kertas mereka di dinding, dan isi kertasnya itu adalah topik-topik doa yang mereka doakan di hadapan Tuhan. Nah, ayat hafalannya adalah ada 3 pilihan. Yang pertama, Mazmur 88 ayat 14. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Lalu yang kedua adalah Filipi 4 ayat 6b. Nyatakanlah dalam segala hal dalam doa dengan ucapan syukur. Atau bisa Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Lagu-lagu yang mungkin bisa kakak-kakak berikan kepada adik-adik, yang pertama adalah Tuhan dengar doaku, yang kedua adalah saya senang berdoa, yang ketiga adalah doa mengubah segala sesuatu, yang keempat bisa dari NKB 140 ayat 1-2, bila aku berdoa. Lalu yang terakhir adalah bisa dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Saya akan memberikan link-link YouTube yang bisa kakak-kakak dengar dan mungkin bisa menjadi gambaran variasi lagu-lagu ibadah nantinya. So, kakak-kakak harus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus punya jiwa untuk pendoa. Jiwa mau berdoa, baik berdoa untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun mendoakan orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi Tuhan Yesus juga mau mendoakan umat-umatnya. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk persiapan sekolah minggu. Semoga persiapan ini menjadi berkat buat adik-adik nantinya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mega sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kakak Pendeta Sandri sudah berbagi tentang pesan firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik, dan juga Kak Devina, Kak Windy sudah juga berbagi di tiap kelas, juga Kak Mega. Nah, sudah lengkaplah semua hal-hal yang bisa kita olah kembali untuk kita sesuaikan dengan konteks kita masing-masing. Mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri.
Berkatilah setiap kakak-kakak dimanapun mereka berada, agar Roh Kudus menolong persiapan mereka, dan ketika mereka melayani, Tuhan sendiri memakai mereka menjadi alat-Mu menaburkan firman Tuhan dalam hidup adik-adik. Terima kasih, diberkatilah setiap kami. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.